Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana membuat sebuah running text namun dengan coding yang lebih sederhana. Nah, perhatikan di awal kemarin ini, di video kemarin ini kita sudah membuat sebuah running let dengan coding seperti ini. Jadi ada di void setupnya ada inisialisasi tentunya, kemudian ada di void loop. Ini lumayan panjang ya, karena di sini ini adalah running text, maka ada 5 kondisi. Kondisi pertama adalah ini yang menyala, kemudian yang lainnya itu mati, kemudian kondisi kedua adalah LED yang kedua nyala, kemudian yang lain mati, begitu seterusnya sampai kondisi yang kelima ini yang nyala, yang lain mati. Kemudian itulah membentuk running text. Nah, sesuai dengan yang logika tadi, di coding programnya itu adalah seperti ini. Jadi, ini adalah kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua, ini adalah kondisi ketiga, eh, kondisi keempat, dan kondisi kelima. Ini adalah program yang lumayan panjang jika dilihat dari struktur codingnya. Jadi lumayan panjang ya, mulai dari baris ini sampai baris ini. Nah, di video kali ini saya hanya mau mempersimpel saja bagaimana membuat agar codingnya ini simple. Jadi ketika nanti kita mau modifikasi jenis running LED-nya itu, maksudnya ketika kita mau running LED-nya beda-beda, jika programnya seperti ini tentu sangat panjang. Nah, bagaimana caranya agar nanti lebih mudah untuk diaplikasikan? Nah, caranya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita pengenalan dulu tentang tipe data. Jadi ada namanya tipe data, itu bervariasi, ada integer, ada char, ada string. Jadi itu adalah sebuah data di mana data tersebut nantinya akan disimpan sebuah data yang sesuai dengan kemampuan daya simpannya. Jadi misalkan kalau integer itu dia menyimpan angka, kemudian ada char, dia mampu menyimpan sebuah karakter, namun karakternya cuma satu karakter saja. Kemudian ada string ini bisa menampung karakter yang panjang. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena kita hanya ingin menampung angka, kita boleh pakai integer. Nah, integer paling data yang dapat menampung angka itu yang paling kecil itu sebenarnya masih ada di bawah integer, namanya itu adalah bool. Jadi kalau kita bisa pahami di dunia digital itu ada namanya boolean. Jadi dia isinya hanya 2 angka saja. Intinya ini adalah sebuah data yang 1 bit. Jadi dia hanya memungkinkan datanya 0 atau 1 saja. Nah, kita akan mengandalkan data tersebut karena di sini hanya ada 2 kondisi, nyala atau tidak. Nah, caranya itu bagaimana? Oke, di sini pertama saya kenalkan dulu tentang sebuah tipe data integer. Jadi integer ini bisa diisikan sebuah angka. Jadi misalkan di sini saya mau mengganti data delay ini. Nah, seperti contohnya, ketika saya mau membuat ini lebih cepat dari ini, maka saya harus merubah ini satu persatu. Nah, bagaimana caranya agar satu kali saya rubah semuanya langsung berubah? Maka saya membuat sebuah tipe data seperti ini. Nah, integer. Yang pertama adalah saya membuat sebuah integer, namanya apa? Nah, ini adalah nama datanya. Boleh terserah kalian mau namakan apa. Boleh di sini data atau waktu saja. Waktu. Nah, di sini bisa kita langsung isi berapa. Misalkan waktu nilainya ini kan 100. Misalkan saya mau contoh menjadi 500. Nah, di sini ketika sudah saya isi 500, maka saya ganti di sini waktu. Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, ketika saya sudah isi ini menjadi waktu, maka otomatis delay-nya ini sudah diisi dengan nilai tunda sesuai dengan isinya waktu ini. Waktu ini isinya adalah 500, maka otomatis ini sudah terganti menjadi 500. Begitupun dengan yang lain. Saya isi waktu. Nah, ini sudah saya rubah. Jadi ketika nanti kita mau merubah
delay-nya di masing-masing kondisi ini tinggal satu tempat saja untuk dirubah. Tinggal di bagian ini saja, ini sudah berubah. Nah, saya coba compile. Oke, yang belum load filenya silahkan load file hex-nya ya. Yang ini, yang file hex ini kebetulan ini sudah di load, jadi saya hanya tinggal stop kemudian play kembali seperti ini. Oh sorry ya, ternyata saya harus melakukan load kembali di programnya. Di sini ternyata berubah 868928. Kita ganti filenya dc user ROG, cari ya file hex-nya sesuai dengan yang ada di sini. ROG data lokal, kemudian di sini tem, di sini Arduino 868 nah ini. Oke, open, pilih yang ini ya. Pilih yang file hex-nya sesuai dengan yang muncul di sini. Oke, open. Oke, nah kita coba play kembali. Nah, ini sudah ya. Nah, ini perhatikan running text-nya ini karena kita settingnya tundanya 500, maka seperti ini saja dia. Lumayan ya, lumayan lambat. Nah, kalau kita mau cepat, saya contohkan 100, saya compile. Nah, setelah di-compile, saya stop, kemudian saya play kembali. Nah, perhatikan ya, langsung cepat. Jadi, untuk merubah delay-nya tidak perlu lagi ke masing-masing bagian ini, tinggal rubah saja di sini waktu sama dengan 100. Jadi, data yang namanya waktu itu nanti semua akan berubah menjadi nilai 100. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang utama atau tentang bagaimana kita mempersimpel running text, running let ini. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kita mengandalkan yang namanya void. Nah, saya ke baris paling bawah, di enter saja paling bawah. Kita membuat sebuah void baru. Seperti yang kita kenali bahwa kita hanya mengenal dua void dulu, void setup dan void loop. Nah, sekarang kita membuat void baru. Nah, void ini terserah boleh apa namanya, boleh run let ya, atau run let ya. Nah, ini kita namai saja running let. Nah, di sini seperti ini. Nah, caranya itu agar kita membuat sebuahnya menjadi simple, tidak sepanjang ini lagi programnya, maka kita buat program seperti ini. Kita membuat sebuah program namanya program void. Nah, di sini ada void running let. Ini namanya adalah running let. Nah, isinya apa? Isinya adalah dalam kurung kurawal ini. Nah, yang pertama adalah kita isi ini dulu. Nah, dalam posisi ini, dalam kurung kurawal ini adalah syarat. Nah, syarat agar yang di dalam ini berlaku. Nah, caranya itu adalah saya mau isi. Saya tuliskan sebuah tipe data, jadi syaratnya adalah kita membuat sebuah tipe data dulu dalam void ini, dalam running let ini. Nah, kita buat file datanya. Perhatikan ya, karena di sini ada 5 program yang akan kita kontrol, maka otomatis kita juga akan membuat di dalam sini itu 5 tipe data. Nah, karena di sini juga kondisinya hanya low dan high, maka saya pakai bool saja. Jadi saya tulis bool A saja, boleh. Saya sedikit ini. Nah, kemudian koma, kemudian bool B, koma lagi, bool C, bool D, bool Oke, perhatikannya di sini saya sudah membuat 5 data. Nama data yang pertama itu adalah A, yang kedua B, C, D, E. Nah, masing-masing data ini menggunakan tipe data bool. Jadi ini lebih rendah daripada tadi tipe data integer. Ini hanya 1 bit saja. Oke, jadi ini A, karena ini hanya 1 bit, maka A ini hanya bisa diisi nilai 1 atau 0. Oke, nah seperti ini. Maka di sini itu adalah fungsinya kita harus mengetahui ada lagi namanya fungsi logika if ya.
Jadi fungsi if ini adalah sebuah percabangan. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Jika nanti A-nya adalah 1, maka pin 2 akan low. Jika A-nya sama dengan jika A-nya sama dengan 1 tadi, maka pin 2 akan high. Jika 0, maka pin 2-nya akan low. Nah, artinya nanti yang mewakili running late ini nanti di sini itu adalah pin data A ini akan mewakili digital rate 2 low. Data B ini akan mewakili digital rate 3. Yang ini. Nah, data C yang pin 8 ini, data D yang pin 10 ini, dan data E ini yang pin 13 ini. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi jika A sama dengan jadi harus double sama dengannya 1. Artinya jika A-nya sama dengan 1, maka kita ambil ini. Kita buat kurung kurawal double saja di sini, kemudian kita ambil programnya ini. Digital right, perhatikan jika A-nya sama dengan 1, maka di sini harus high. Harus high ya. Perhatikan, jika A-nya di sini 1, maka di sini pin 2-nya harus high, artinya LED-nya harus nyala. Jika 0, maka di sini langsung saja ditulis else ya. Artinya selain dari angka 1 kan, selain dari angka 1 ini adalah 0. Else, maka ketika jika tidak, maka digital right 2 low. 2 low. Nah, seperti ini. Saya usaha sedikit lagi ya. Nah, perhatikan. Jadi programnya seperti ini. Jika nanti A-nya saya isi dengan kondisi 1, maka LED 2 akan nyala. Jika tidak, ini ada else. Jika tidak, maka LED 2-nya adalah mati. Nah, jadi jika nanti saya isi 0, maka dia akan mati. Jika saya isi dari 1, maka dia akan nyala. Oke. Nah, ini di copy saja. Begitupun dengan B, C, D, dan E. Jadi tinggal di copy menjadi 5 bagian ya. Ini 5 bagian. A, B, C, D, dan E. Nah, jadi semuanya sama. Nah, di sini pinnya beda ya. Karena A ini pinnya dikontrolnya pin 2, B ini mengontrol pin 3. Jadi di sini rubah jadi 3, ini pin 8, ini pin 10, ini pin 13. Nah, begitupun di sebelah sini. Ini pin 3, ini pin 8, ini pin 10, dan ini pin 13. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita sudah membuat sebuah void baru. Namanya adalah void running late. Perhatikannya, ini titik koma dan kurung kurawalnya harus sempurna. Tidak boleh kurang satupun. Nah, oke. Selanjutnya, ini saya hapus. Ini saya hapus ini. Boleh tinggal dihapus saja. Jadi ini hanya buat satu kali saja. Ini kita sudah bisa memodifikasi sampai berapapun yang kita mau. Contohnya seperti ini. Ini kan high, low, 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 low. Ini dari program yang awalnya seperti ini langsung bisa digantikan seperti ini. Perhatikan ya, kita panggil ini run let. Maka kita tulis seperti itu. Run let. Kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung inilah diisi kondisinya A, B, C, D, dan E. Dipisahkan oleh koma. Nah, kondisi A apa? Kondisi A saya mau menyala. Ini kan menyala nih. Jadi di sini saya tulis 1. Nah, kondisi ketiga 0, 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Maka ini running late-nya dia di pin 2-nya akan 1, pin 3-nya akan 0, pin 8-nya akan 0 atau low, pin 10-nya akan low, dan pin 13-nya akan low. Jadi satu baris ini sudah mewakili kelima baris ini. Oke, jadi lebih simpel. Jadi ini dihapus saja. Jadi seperti ini. Oke, jadi yang di bawah ini boleh dihapus. Boleh dihapus semua ini sampai di bawah sini ya. Kita sudah tidak butuh lagi program yang panjang seperti ini karena kita sudah membuat void-nya di bawah. Nah, selanjutnya jika saya mau menyalakan LED kedua, tinggal saya copy paste ini. Boleh ini delay-nya dikasih ke atas agar lebih rapi seperti ini. Nah, saya tinggal copy ini, bawa. Saya membuat 5 kondisi dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kondisi pertama ini yang mati, kemudian ini yang nyala, ini mati, LED ketiganya yang nyala. Jadi ini dari gambaran ini saja kita sudah
bisa melihat kondisinya bahwa ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala berdasarkan dari sini juga posisinya. Jadi sudah sangat simple dan mudah. Nah, seperti ini. Berdasarkan karena kita tadi sudah membuat void seperti ini. Nah, diperhatikan ini sudah jadi, kita coba compile. Jadi nanti nyalanya ini nyala, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini, tergantung dari delay-nya. Delay-nya ini kan berdasarkan dari sini yang di atas. Nah, kita coba. Oke, sudah compile, kita stop, kemudian kita play kembali. Nah, sama ya, ini sudah running LED. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya biar saya mau coba running LED-nya jika sampai di ujung dia kembali ke awal. Ini ada agak sedikit tertentu, ini masalah komputernya ya, bukan tentang simulasinya atau kesalahan program. Nah, oke. Saya mau ketika LED-nya sampai di ujung ini dia tidak langsung ke sini, tapi dia kembali seperti ini. Jadi dia seperti terpantul begitu. Nah, caranya itu tinggal ini. Tidak perlu lagi buat codingnya yang panjang seperti tadi, tinggal paste. Jadi kalau sampai di ujung dia kembali lagi, maka di sini 1. Ini yang 0. Ya. Coba saya buat lagi. Nah, ini terpantul menjadi di sini. Ini di sini. Kemudian di sini. Nah, sorry ya. Ini sama yang di atas, jadi ini loop, maka ini sudah tidak digunakan. Jadi seperti ini. Ke sini, kemudian sampai di ujung dia akan terpantul kembali. Nah, setelah sampai di atas, karena ini void loop, dia akan kembali ke atas ini lagi, maka ini menyala. Oke, kita coba. Compile. Oke, ini sudah dong compiling. Kita akan coba stop, kemudian kita play. Perhatikan ya, sampai di ujung dia terpantul seperti itu. Nah, kelihatan kan? Seperti terpantul seperti itu. Sampai di ujung terpantul. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini kita bisa main ya. Kita mau bagaimana bentuknya, bagaimana posisinya, terserah kita. Kita mau main seperti ini boleh. Jadi nanti nyalanya seperti equalizer seperti itu. Yang nada-nada seperti itu jadi ke nada tinggi dulu baru kembali ke nada rendah. Ini bisa kita lihat ya. Kita coba saja. Kita compile. Oke, dan compiling kita coba stop kembali, kemudian di play. Nah, naik. Nah, kan? Itu dia. Nah, oh sorry ya, tidak ada kondisi matinya. Kita coba membuat kondisi matinya. Nah, kita tambahkan di sini. Berarti di sini ada 0 seperti ini. Kemudian ke kondisi mati dulu. Ke kondisi mati semua seperti ini ya. Kondisi mati semua. Kemudian loop kembali. Nyala lagi 1. Kemudian seperti itu lagi. Oke, kita coba compile. Oke, kita stop. Kemudian kita play kembali. Nah, ya kan? Seperti mati, nyala kembali, kemudian mati semua, nyala semua, baru kembali sampai mati. Oke. Nah, seperti itu saja untuk mempersimpel bagaimana mempersimpel tadi running LED. Jadi, kita hanya tinggal membuat sebuah void seperti ini agar nanti kita membuat codingnya sangat mudah, sangat simpel dan sederhana dan mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dimodifikasi seperti ini. Jadi mau berapapun barisnya, mau berapapun kondisinya, ini sudah sangat memudahkan kita hanya dengan menggunakan program satu baris seperti ini. Beda dengan yang tadi waktu pertama kali itu, setiap kondisi kita harus membuat codingnya sehingga programnya panjang sekali. Nah, seperti itu. Untuk video kali ini, untuk video running text kali ini, sekian. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.